Bayangkan seekor badak besar yang berjalan perlahan di padang rumput. Tubuhnya kokoh dengan kulit tebal, seperti baju zirah. Tapi di atas moncongnya, ada sesuatu yang membuatnya menjadi incaran manusia selama berabad-abad tanduknya. Tanduk badak bukan seperti tanduk biasa, berbeda dengan tanduk sapi atau rusa yang terbuat dari tulang dan memiliki inti berongga. Tanduk badak sepenuhnya tersusun dari keratin, zat yang sama dengan kuku manusia. Namun, meskipun secara biologis mirip dengan kuku, tanduk badak memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar gelap, lebih mahal dari emas atau bahkan kokain dalam beberapa kasus. Alasan diburunya tanduk badak. Pertama, kepercayaan pengobatan tradisional. Di beberapa negara, terutama di Asia, tanduk badak dipercaya memiliki manfaat medis. Pengobatan tradisional Tiongkok meyakini bahwa tanduk badak dapat menyembuhkan demam, racun, bahkan kanker, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Dalam beberapa budaya, bubuk tanduk badak juga dianggap sebagai tonik kuat dan simbol status sosial bagi mereka yang mampu membelinya. Kedua, simbol status dan kekayaan. Di Vietnam, misalnya, tanduk badak bukan hanya dianggap sebagai obat, tetapi juga sebagai simbol kekayaan. Tanduk sering dipajang sebagai perhiasan atau dijadikan hiasan pegangan belati mahal. Orang kaya membeli dan menghadiahkan tanduk badak sebagai tanda prestise yang semakin meningkatkan permintaan di pasar gelap. Ketiga, perburuan dan perdagangan ilegal. Perburuan badak terjadi dengan cara brutal. Pemburu seringkali menembak mati badak atau bahkan hanya memotong tanduknya dan meninggalkan badak dalam keadaan sekarat. Kartel perdagangan satwa liar beroperasi dengan jaringan luas, melibatkan pemburu, penyuplai, dan pembeli dari berbagai negara. Meskipun perdagangan tanduk badak telah dilarang di banyak negara, pasar gelap masih terus beroperasi dengan harga yang semakin meningkat. Dampak perburuan terhadap populasi badak. Akibat perburuan liar, populasi badak mengalami penurunan drastis. Badak Sumatera dan badak Jawa, misalnya, kini masuk dalam kategori sangat terancam punah, dengan hanya tersisa kurang dari 100 ekor di alam liar. Badak hitam Afrika juga mengalami nasib serupa, meskipun upaya konservasi telah membantu sedikit meningkatkan jumlahnya. Perburuan juga mengganggu ekosistem. Badak adalah spesies kunci dalam habitatnya. Mereka membantu membentuk lanskap dengan cara makan dan meratakan vegetasi. Jika badak punah, keseimbangan ekosistem bisa terganggu, yang berdampak pada spesies lain, dan bahkan kehidupan manusia. Upaya konservasi dan harapan masa depan. Meski ancaman besar terus membayangi, harapan belum hilang. Banyak organisasi konservasi bekerja keras untuk menyelamatkan badak dari kepunahan. Mereka menerapkan langkah-langkah seperti patroli anti perburuan liar dengan teknologi canggih seperti drone dan sensor deteksi, program penangkaran dan pemulihan populasi di suaka marga satwa, kampanye kesadaran untuk mengurangi permintaan pasar terhadap tanduk badak. Di beberapa negara, badak telah mulai bangkit kembali. Misalnya, di Afrika Selatan, program perlindungan ketat berhasil meningkatkan populasi badak putih dalam beberapa dekade terakhir. Namun, tanpa tindakan tegas dari pemerintah, komunitas lokal, dan kesadaran global untuk mengurangi permintaan tanduk badak, spesies luar biasa ini bisa lenyap dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hanya akan menjadi generasi yang menyaksikan kepunahan badak, atau kita akan menjadi generasi yang menyelamatkannya? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Bantu support channel kami agar terus berkembang. Berikan dukungan kalian dengan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami lainnya. Bagikan video kami jika kalian menyukainya. See you, salam lestari. Mari kita lestarikan alam dan binatangnya agar terus lestari sampai anak cucu kita nantinya. Terima kasih.